Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Izinkan di sini saya ingin menyampaikan presentasi terkait dengan desain penelitian pemikiran pendidikan. Yang pertama adalah pengertiannya. Pengertian pemikiran menurut KBBI yaitu sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling. Kemudian, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pilar dalam masyarakat modern, menyediakan alat untuk mengembangkan pemikiran kritis, pengambilan keputusan, dan kemampuan sosial. Adapun maksud dan desain penelitian adalah yang pertama, metode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian itu untuk mengetahui arah penelitian yang diteliti. Kemudian yang kedua, ditetapkan berdasarkan tujuan dan hipotesis penelitian. Kemudian, untuk menjadi karakteristik suatu penelitian yang membedakannya dengan penelitian yang lain. Lalu yang keempat adalah masalah penelitian bisa saja sama, namun desain penelitian bisa jadi berbeda karena desain penelitian itu ditentukan oleh masing-masing peneliti. Kemudian selanjutnya adalah jenis penelitian pemikiran pendidikan ini masuk ke ranah kualitatif atau ke kuantitatif. Maka di sini bisa kita lihat jenis penelitian untuk pemikiran pendidikan itu masuk ke jenis kualitatif dan kualitatifnya adalah deskriptif. Lalu, apa saja tujuan penelitian pemikiran pendidikan? Yang pertama, untuk mengetahui tentang ketokohan pendidikan, baik secara individu dalam komunitas tertentu dan dalam bidang tertentu. Kemudian yang kedua, untuk mengungkap yang pertama adalah pandangan pemikiran tokoh tersebut. Kemudian yang kedua adalah motivasinya. Kemudian yang ketiga adalah sejarah hidup. Dan yang keempat adalah ambisinya selaku individu melalui pengakuannya dan sumber lainnya yang terpercaya. Kemudian teman-teman sekalian, ragam pendekatan penelitian pemikiran. Di sini ada 5 ragam pendekatan. Yang pertama adalah biografi. Ini bentuknya potret atau saintifik. Insya Allah nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, aspek pemikiran dan gagasan. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama studi teks, kemudian yang kedua adalah studi konteks sejarah, lalu yang ketiga studi hubungan antara teks dan masyarakat. Kemudian yang nomor 3, ragam pendekatan yang nomor 3 adalah aspek peranan sosial. Jadi di sini diambil dari tokoh yang berperan dalam masyarakat lebih dari satu tokoh. Ya. Lalu yang nomor 4 adalah pendekatan tokoh yang dipresentasi media. Seperti tokoh yang diberitakan, dipresentasikan atau dikonstruksikan oleh media massa, media cetak maupun media suara ya. Kemudian yang nomor 5 itu adalah analisis budaya visual. Seperti tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam bentuk fotografi atau bentuk lukisan, bentuk patung, gambar dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan pendekatan biografi tokoh atau pemikiran.
itu terbagi menjadi dua, biografi portrait dan scientific. Nah, untuk yang biografi portrait itu terbagi juga menjadi dua, yaitu biografi dan autobiografi. Apa maksudnya? Biografis atau tadi yang studi biografis itu adalah cerita kehidupan seorang individu ditulis oleh orang lain menggunakan dokumen arsip atau catatan-catatan. Dan subjek biografis bisa jadi orang yang masih hidup dan bisa juga sudah meninggal dunia. Sedangkan studi autobiografis itu adalah cerita kehidupan yang ditulis oleh seseorang tentang kehidupannya sendiri. Kemudian teman-teman sekalian, yang nomor 2 adalah aspek pemikiran dan gagasan. Itu yang pertama tadi adalah studi teks, kemudian studi konteks sejarah, lalu studi hubungan antara teks dan masyarakat. Nah, dalam aspek ini, teknik analisis yang digunakan itu adalah analisis teks. Kemudian yang kedua adalah dengan analisis kualitatif deskriptif. Jadi mendeskripsikan terkait dengan pemikiran dan gagasan dari tokoh yang dikaji. Lalu selanjutnya aspek peranan sosial. Tadi adalah bentuk aktivitas seorang tokoh yang dipilih karena menjadi seorang pemimpin atau yang dipilih karena memiliki karismatik atau juga bisa karena pengaruh signifikan di kalangan masyarakat, ya. Seorang pemimpin, seorang yang karismatik atau juga bisa yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakat tersebut. Nah, aspek peranan sosial ini menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, ya, ini merupakan standar metode penelitian terkait dengan penelitian pemikiran tokoh seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah aspek yang di presentase media. Adalah tokoh populer yang sering diliput media massa, baik itu media cetak maupun media melalui televisi, melalui media suara atau radio. Nah, tokohnya itu bisa jadi dari kalangan politisi, kemudian agamawan, ya, dai, kiai, dan sebagainya, atau ekonom, pakar ekonomi, bisa juga dari artis atau selebriti, ada juga dari budayawan dan lain sebagainya. Contoh misalkan dari politisi seperti Anies Baswedan, kemudian dari dai atau kiai Habib Rizik Syihab, nah seperti itu, dan lain-lain. Lalu aspek yang di presentasi media ini menggunakan teknik analisis. Yang pertama adalah analisis tekstual, kemudian analisis naratif, lalu analisis framing, kemudian analisis semiotika, dan yang terakhir adalah analisis wacana. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis budaya visual. Ini adalah bentuk analisis seperti film, ya, dibentuk dalam bentuk film atau gambar bergerak, bisa juga bentuknya lukisan dan lain sebagainya. Contoh misalkan film Sang Kiai atau bisa juga Sang Pencerah, itu kan film Kiai Ahmad Dahlan. Nah, ini masuk ke ranah analisis budaya visual seperti itu. Nah, untuk analisis budaya visual ini menggunakan teknik analisis. Yang pertama analisis tekstual, kemudian analisis naratif, kemudian analisis framing, lalu analisis semiotika, dan yang terakhir adalah analisis wacana. Nah, ini adalah contoh
kajian pemikiran pendidikan, beberapa penelitian yang diambil atau tokoh-tokoh yang dikaji pemikirannya. Sini beberapa saja yang ditulis di sini. Yang pertama adalah pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Dewantara, Ki Hajar Dewantara, lalu ada juga ulama Naqib Alatas, dan masih banyak lagi yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Nah, demikianlah teman-teman terkait dengan